Halo semua, kembali lagi di Nabla. Nah, jadi untuk Nabla kali ini kita akan membahas materi yang merupakan dasar dari teori relativitas. Nah, sebenarnya apa sih teori relativitas itu? Jadi, kalau teori relativitas itu adalah teori di mana dikembangkan pada saat era fisika modern di tahun 1900-an. Siapa sih yang nggak kenal dengan Albert Einstein? Nah, kalian semua pasti tahu ya, apalagi sebagai mahasiswa fisika, nggak mungkin dong nggak tahu siapa itu Albert Einstein. Nah, untuk mempelajari teori-teori dari relativitas tersebut, kita akan mulai dari dasarnya dulu nih, yaitu adalah transformasi Galileo atau dikenal dengan sebagai transformasi koordinat. Oke, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang gerak. Nah, mungkin kalian semua sudah tahu ya, apa sih itu gerak? Jadi gerak itu adalah perubahan posisi terhadap kerangka acuan. Nah, di sini dalam teori relativitas kita akan menggunakan suatu kerangka acuan. Nah, sebagai contoh, misalkan nih, ini adalah kalian yang di luar. Kemudian kalian melihat teman kalian sedang berkendara di jalan. Dan kemudian kendaraan ini bergerak. Nah, menurut orang yang ada di luar, atau menurut kalian ini, orang dalam mobil ini bergerak ya, karena dia juga bergerak pada kendaraan yang dia tumpangi. Namun, menurut orang yang diam di dalam mobil ini, kalianlah yang bergerak. Nah, artinya apa? Di sini, kebergerakan benda tergantung pada kerangka acuan. Jadi, hal yang paling mendasari di sini adalah kerangka acuan gerak. Nah, ini adalah dasarnya ya semuanya. Kerangka acuan gerak, di mana maksudnya adalah di mana posisi atau titik yang kita jadikan sebagai patokan benda itu bergerak atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan kerangka acuan adalah kerangka acuan inersia. Apa itu kerangka acuan inersia? Kerangka acuan inersia adalah kerangka acuan yang diam. Jadi di sini dianggap bahwa kalian itu diam terhadap mobil yang sedang bergerak ini, sehingga kalian melihat bahwa teman kalianlah yang bergerak. Padahal aslinya teman kalian yang ada dalam mobil itu diam, dan malah dia melihat bahwa kalianlah yang bergerak. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah dasar dari transformasi Galileo. Untuk matematisnya kita akan bahas lebih lanjut. Ayo. Nah, jadi untuk transformasi Galileo ini digambarkan dengan koordinat sebagai berikut ya. Jadi kita misalkan S itu adalah semesta atau koordinat awalnya ada dalam sumbu X, Y, Z dan juga terhadap waktu. Nah, jadi di teori relativitas ini kita menggunakan koordinatnya adalah 4 dimensi ya, di mana 3 dimensinya adalah posisi, yaitu koordinat sumbu X, Y, dan Z. Kenapa? Karena kita bergerak dalam ruang 3 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, kemudian ada koordinat T, yaitu koordinat waktu. Nah, selanjutnya ada koordinat X-aksen, di mana X-aksen ini adalah koordinat setelah bertransformasi atau setelah benda itu melakukan gerak, yaitu dalam X-aksen, Y-aksen, Z-aksen, dan juga T, di mana waktunya ini dianggap konstan. Nah, sebagai contoh, kita misalkan koordinat X, Y, Z ini awalnya dia saling berhimpit. Yang warna biru dan juga yang sebelahnya awalnya saling berhimpit. Kemudian koordinat yang berwarna hitam bergerak sejauh D, di mana geraknya itu D sama dengan V kali T, yaitu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu sesuai dengan rumus gerak lurus ya. Nah, sehingga akan terbentuk suatu koordinat baru, yaitu adalah X-aksen, Y-aksen, dan juga Z-aksen. Nah, di sini benda itu kita anggap dia bergerak di sumbu X saja, atau dia bergerak secara sumbu X saja. Nah, sehingga ia mengalami transformasi hanya di koordinat sumbu X saja. Jadi kalau misalkan dia bergerak ke sumbu Y, maka yang bertransformasi adalah sumbu Y. Kalau dia bergerak terhadap sumbu Z, yang bergerak adalah sumbu Z. Ini terbalik ya. Jadi di sini adalah Y-aksen, ini adalah Z-aksen. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat bahwa yang mengalami transformasi itu adalah koordinat yang mengalami pergerakan. Sehingga di sini kita bisa buat X, yaitu adalah jarak total semuanya dalam sumbu X adalah X-aksen ditambahkan dengan PT.
Nah, kemudian di sini ada Y aksen dan juga ada Z aksen. Karena di sini dia tidak mengalami transformasi, maka Y aksen dan Z aksen itu tetap. Jadi Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan transformasinya, kita tahu bahwa jarak seluruhnya adalah koordinat X aksen ditambahkan dengan perpindahannya. Sehingga X aksen sama dengan X minus VT. Nah, selanjutnya untuk transformasi kecepatan, ya kita tahu bahwa kecepatan itu Vx sama dengan Vx aksen ditambah dengan V. Di mana kita tahu bahwa kecepatan itu sama dengan apa? Perubahan posisi terhadap waktu. Sehingga kalau kita ingin mencari transformasi kecepatannya, kita bisa turunkan dari persamaan ini. Sehingga X sama dengan X aksen plus VT, maka dx per dt kita turunkan semua dengan t, berarti dx aksen per dt plus ddt dari dt. Nah, karena v-nya di sini konstan, karena dia bergerak dengan kecepatan konstan ya, dia bergerak lurus beraturan, berarti kecepatannya adalah konstan, sehingga vx sama dengan vx aksen plus v. Sehingga kalau kita mencari vx aksen atau transformasi kecepatannya atau perubahan kecepatannya, yaitu sama dengan Vx dikurang V. Nah, sama ya seperti di sini. Nah, kemudian karena di sini dia bergerak pada sumbu X saja, sehingga kecepatan yang lain itu dianggap konstan atau sama. Sehingga V aksennya sama dengan Vy dan Vz aksennya sama dengan Vz. Nah, jadi dalam transformasi Galileo ini intinya apa? Intinya adalah kita akan membicarakan transformasi koordinat ini masih secara klasikal ya, atau masih secara mekanika klasik atau mekanika Newton. Di mana ketika koordinat ini berubah akibat mengalami pergerakan atau akibat benda itu bergerak, maka akan mengalami adanya transformasi, yaitu transformasi koordinat dan juga ada transformasi kecepatan. Nah, jadi itu sebagai dasar dari teori relativitas, karena kita akan membahas bagaimana benda itu bergerak terhadap rangka acuan sehingga akan mengalami yang namanya transformasi. Nah, jadi untuk transformasi yang dimana nantinya benda akan kita tinjau secara relativistik akan dibahas di materi transformasi Lorentz. So, stay tune dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya di transformasi Lorentz. Sampai jumpa!